마지막 반 내려. 왜 엄마는 억울한 남의 차를 들이받고 그러는 거야 지금? 그런 사람은 뒷차로 있는 거 안 보여? 차 빼라. 야, 차 다 돌려서 가라 그래. 빨리. Halo guys, kembali lagi di channel review film bagus. Di video kali ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film yang berjudul 200 Pounds of Beauty. Film ini dirilis pada tahun 2006, bercerita tentang seorang gadis gemuk yang berprofesi sebagai singer atau seorang penyanyi belakang panggung untuk seorang penyanyi terkenal. Di sini, ia sering dimanfaatkan dan juga dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya, lantaran penampilannya yang kurang menarik untuk standar kecantikan di Korea sana. Karena ia sering menerima perilaku yang tidak mengenakan, ia akhirnya memutuskan untuk merubah hidupnya. Nah, bagaimana cara dia merubah hidupnya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum nonton film ini secara utuh, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan inilah alur cerita dari film 200 Pounds of Beauty 2016. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan bersama laki-laki di sebuah ruangan. Perempuan gemuk ini bernama Kang Hana. Ia berada di sini untuk menemui seorang peramal. Padahal di sini, sang peramal udah bosan karena Kang Hana udah bolak-balik datang ke tempatnya. Ia meminta sesuatu yang sangat mustahil untuk didapatkan, yaitu ingin menjadi kekasih dari laki-laki ganteng yang ada di foto itu. Peramal ini lalu memberikan sebuah jimat kepada Kang Hana untuk diberikan kepada laki-laki kesukaannya, agar ia juga menyukai Kang Hana yang pada aslinya itu hanya tipu daya dari peramal saja, agar Kang Hana cepat pergi dari tempatnya. Setelah menerima jimat itu, Kang Hana berniat untuk memberikan ucapan terima kasih, yaitu dengan cara membungkukkan kepalanya. Namun karena badannya Kang Hana ini gemuk dan ruangannya begitu sempit, alhasil Kang Hana gak bisa dong buat ngebungkuk. Malahan, ia numpahin tinta sama patung milik si peramal. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan Kang Hana yang sedang teleponan. Kang Hana ternyata sedang melakukan kerjaan sampingan, yaitu sebagai operator telepon kikuk-kikuk gitu. Hal itu Kang Hana lakukan semata-mata untuk membantu biaya ayahnya yang sedang sakit. Pekerjaan ini sebenarnya membuat Kang Hana senang, karena tanpa melihat fisik, orang lain sudah menyukai dirinya dengan suaranya. Suatu hari, Kang Hana sudah bersiap untuk menjadi ghost singer atau lip sync dari seorang penyanyi bernama Amy. Dan ternyata si Amy ini hanya modal tampang doang, yang sebenarnya pakai suara Kang Hana dari belakang panggung. Ketika Kang Hana sedang bernyanyi untuk Amy, ia terbawa suasana dan malah ngerobohin panggung tempat ia berdiri. Beruntung, ia masih bisa ngendaliin situasi dan melanjutkan konser Amy hingga selesai. Setelah konsernya selesai, si Amy ini pergi menuju Kang Hana dan mengatakan kalau dirinya gak usah ikut joget-joget. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang bernama Sang Jun memeluk Kang Hana dan berbicara, "Kerja bagus Kang Hana." Sang Jun ini adalah cowok idaman Kang Hana yang diperlihatkan fotonya di awal film tadi. Si Hana yang juga senang ini langsung memeluk balik Sang Jun yang membuat Amy kesal melihatnya. Kemudian Kang Hana bertemu dengan sahabatnya yang bernama Chumin dan bercerita kalau si Sang Jun ini suka sama dirinya karena kemarin ia dibela dan dipeluk. Tapi sahabatnya ini ngeyel kalau Sang Jun itu gak suka sama Kang Hana. Si Chumin ini bilang kalau ada 3 tipe cewek di mata cowok. Yang pertama, cewek cantik kayak harta. Yang kedua, cewek kayak dia, kayak si Chumin. Dan yang ketiga, cewek jelek kayak si Hana. Tapi Kang Hana ini gak menghiraukan perkataan sahabatnya. Ia masih tetap dalam pendiriannya kalau Sang Jun ini suka padanya. Terus sahabatnya ini bilang, "Apakah kamu pernah jatuh cinta?" Kemudian Kang Hana ini teringat akan cinta pertamanya.
Ia jatuh cinta kepada sales obat diet yang ternyata hanya memanfaatkan Kang Hana agar membeli produk obatnya. Karena kejadian itu ia stres dan menelan banyak obat diet sampai-sampai ia harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian Kang Hana bersama sahabatnya ini pergi untuk jalan-jalan dan mereka menato bagian tubuhnya. Mereka memilih tato Hakuna Matata yang berasal dari Afrika, yang dipercayai bisa mengabulkan keinginan dari pemilik tato. Malam hari setelah rekaman album baru dari si Emi, Kang Hana diantar pulang sama si Sang Jun. Dan ternyata ia pergi ke rumah sakit jiwa. Si Sang Jun ini juga tanya, kenapa ia pergi ke rumah sakit jiwa? Kang Hana kemudian hanya bilang kalau ia ingin bertemu dengan orang yang paling ia cintai. Orang itu adalah ayahnya. Namun Kang Hana tidak memberitahu kepada Sang Jun. Perlu diketahui kalau ayahnya Kang Hana ini sakit gangguan jiwa karena ditinggal mati oleh ibunya Hana. Namun kalau setiap Hana datang, ayahnya ini mengira kalau Hana ini adalah istrinya, bukan anaknya. Keesokan harinya, Hana mendapati sebuah paket yang ternyata isinya adalah undangan ulang tahun dari Sang Jun dan sebuah gaun berwarna merah. Dan di paket itu ada pesan dari Sang Jun yang mengucapkan terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Dan meminta Kang Hana untuk mengenakan gaunnya pada saat hari ulang tahun Sang Jun besok. Hal tersebut justru membuat Kang Hana semakin yakin kalau Sang Jun ini benar-benar menyukainya. Besoknya, Kang Hana datang dan memakai gaun yang diberikan Sang Jun. Teman-teman Sang Jun ini mengejek Kang Hana karena penampilannya yang sangat lucu. Tak lama kemudian, si Emi datang dan mengenakan gaun yang mirip sama si Hana. Akhirnya, Kang Hana tahu kalau gaun yang dikenakannya itu bukan dari si Sang Jun, melainkan dari si Emi. Hana lalu pergi ke toilet meninggalkan mereka semua. Di sini Sang Jun tahu kalau si Emi ini lagi ngerjain Kang Hana. Sang Jun lalu memarahi Emi dan berkata, kalau nggak ada Kang Hana, mungkin saja mereka semua sudah tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Si Sang Jun juga berkata kalau mereka hanya memanfaatkan Kang Hana. Jadi, mereka harus baik-baik saja. Tanpa mereka sadari, ternyata Kang Hana dengar pembicaraan mereka. Dan jelas saja hal tersebut membuat Kang Hana sakit hati. Apalagi perkataan itu adalah dari orang yang ia sukai. Kang Hana lalu pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Kang Hana yang sedih karena kenyataannya yang begitu pahit, lalu mengurung dirinya di rumah dan berniat untuk bunuh diri. Ia menutup semua celah di rumahnya dan menyalakan gas. Tapi ketika Kang Hana sudah bersiap untuk bunuh diri, ternyata ada telepon dari pelanggan telepon kikuk-kikuknya. Ia kemudian tersadar dan tahu kalau pelanggan telepon kikuknya itu adalah seorang dokter bedah plastik. Ia kemudian mempunyai ide dan akhirnya mengangkat teleponnya. Keesokan harinya, ia mendatangi seorang dokter bedah plastik yang sekaligus pelanggannya itu. Kang Hana bilang kalau ia ingin merubah dirinya dan kalau masalahnya biaya itu gampang. Awalnya si dokter ini menolak dan tidak ingin melakukan operasi karena sibuk dan memanggil asistennya untuk mengusir Kang Hana. Pas mau diusir, Kang Hana ini mengatakan kalau dialah yang selama ini melayani telepon kikuknya dari si dokter dan mengancam akan menyebarkan rekaman suara kikuknya dari si dokter jika ia tidak mau membantunya. Kang Hana kemudian cerita kalau dia udah gak mau dihina lagi sama orang lain. Si dokter yang takut kalau rekamannya itu tersebar, kemudian mau membantu Kang Hana untuk mengubah bentuk tubuhnya. Kang Hana ini pergi tanpa memberitahu ke siapa-siapa. Semua orang sampai mencari Kang Hana kemana-mana. Begitu juga dengan Sang Jun dan juga Emi. Hari yang ditentukan pun tiba. Ia mulai mengoperasi badannya dari atas sampai bawah, hingga persis dengan apa yang ia inginkan. Dan setelah selesai melakukan operasi plastik, di masa-masa pemulihan,
ia dengan serius melakukan olahraga untuk menyempurnakan bentuk tubuhnya. Setahun pun berlalu, dan inilah fase final dari bentuk tubuh Hana. Dibukalah perban yang menutupi Kang Hana. Ia lalu melihat ke cermin untuk pertama kalinya. Kang Hana begitu terkejut karena melihat dirinya yang begitu cantik, hingga ia meneteskan air mata. Bahkan para dokter dan stafnya pun bilang kalau operasinya sangat berhasil dan melebihi dari kata sempurna. Dengan bentuk badan yang kecil, Kang Hana begitu gembira. Bahkan celana yang dulu ia kenakan kini bisa muat di salah satu lubangnya saja. Kang Hana kemudian pergi ke rumah sakit dan membeli sebuah baju kecil dan menggunakannya langsung. Ia kemudian pergi ke sebuah showroom mobil dan secara tak sengaja ia justru mematahkan wiper mobil yang ia pegang. Si sales ini bukannya marah, malahan ia memuji Kang Hana karena kecantikannya. Karena ia baru dipuji karena kecantikannya untuk pertama kalinya, Kang Hana ini seneng banget sampai nangis. Tak pikir panjang, Kang Hana ini lalu membeli mobil yang ada di showroom tadi. Di jalan, Kang Hana tak sengaja menabrak mobil taksi yang lagi berhenti. Awalnya si sopir taksi ini marah-marah sambil mukul mobilnya Kang Hana. Tapi pas Hana keluar dari mobilnya, sopir taksi ini langsung gak jadi marah karena melihat mukanya Kang Hana yang begitu cantik. Polisi kemudian datang untuk menilang Hana karena dia mengemudi dengan ugal-ugalan. Tapi lagi-lagi polisi ini terkesima dengan kecantikan Hana. Tetapi tetap meminta SIM Hana. Tapi di foto SIM dengan yang kenyataannya sungguh berbeda. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk memperbarui datanya dan diminta untuk memanggil temannya agar para polisi ini percaya. Ia kemudian memanggil Cumin ke kantor polisi. Di sini, Cumin ini bingung dan malah nganggap orang gila yang ada di kantor polisi sebagai Hana. Kemudian, Hana datang dan berbicara kepada Cumin bahwa itu bukan Hana, tetapi akulah Hananya. Awalnya Cumin gak percaya, tetapi setelah menunjukkan tato Hakuna Matata, si Cumin ini percaya dan senang banget karena Kang Hana udah berubah dengan sangat drastis. Setelah keluar dari kantor polisi, mereka berdua lalu pergi ke sebuah kafe. Dan si Cumin ini bercerita bahwa setelah setahun Kang Hana menghilang, album baru dari si Emi ini ditunda karena tak berhasil menemukan penyanyi dengan suara yang sama seperti Hana. Di sini, Hana punya ide untuk menjadi penyanyi tersebut, namun dengan identitas yang baru dengan bernama Jenny. Dengan bantuan dari Cumin, akhirnya ia bisa mengikuti tes untuk menjadi penyanyi tersebut. Awalnya mereka mengira bahwa Hana tidak bisa bernyanyi. Dan akhirnya setelah mendengar suara Jenny alias Hana, mereka semua terpukau dan tidak butuh waktu lama ia diterima dan menjadi penyanyi sekaligus model di manajemen tersebut. Hingga membuat Emi sirik dan protes ke Sang Jun. Namun Sang Jun ini tak peduli. Suatu saat ketika Jenny lagi rekaman, ia ditemenin sama si Sang Jun. Dan si Sang Jun ini bilang kalau ia nggak suka sama gaya menyanyi Jenny. Lalu Sang Jun memperlihatkan rekaman Hana yang sedang bernyanyi dan bertanya kepada Jenny bagaimana pendapatnya melihat Kang Hana ini. Si Jenny ini bilang kalau Kang Hana ini gendut dan jelek. Sang Jun ini langsung marah dan bilang kalau Kang Hana ini spesial dan Jenny ini nggak ada apa-apanya dibanding Kang Hana. Sang Jun kemudian menyuruh Jenny agar bernyanyi seperti Kang Hana. Si Jenny yang mendengar itu langsung terharu karena ternyata ia tahu bahwa si Sang Jun ini masih peduli dengannya. Besoknya karena si Jenny ini mendapat pujian dari Sang Jun, ia berniat untuk memberitahukan dirinya kalau ia adalah Hana. Namun sahabatnya Cumin ini malah bilang gak usah karena cewek yang operasi plastik itu bukan cewek, melainkan seorang monster dan gak akan bisa diterima.
Akhirnya, si Jenny ini nekat datang ke tempat si Sang Jun dan dengan alasan mau membahas tentang gaya menyanyi si Hana tadi. Si Jenny ini kemudian buka omongan tentang cewek yang operasi plastik. Dan ternyata si Sang Jun ini tak begitu suka dan benci banget sama cewek yang operasi plastik. Akhirnya, si Jenny ini gak jadi jujur sama si Sang Jun. Dan kemudian dia diantar pulang. Di perjalanan, si Sang Jun ini bilang kalau ia gak masalah sama cewek yang operasi plastik, asalkan itu bukan pacarnya. Hal itu tentu membuat Jenny semakin gak mau jujur dan merasa sedih. Tapi di sini ia tetap bersikeras ingin menjadi sosok baru, walaupun ia harus melupakan masa lalunya sebagai Kang Hana dan menjauhi ayahnya yang sedang sakit. Suatu hari, ketika Jenny habis olahraga, ia mendengar seseorang yang sedang berlatih vokal dan ternyata itu adalah Amy. Di sini Jenny mengatakan kalau Amy gak usah bernyanyi, mending ia melakukan sesuatu yang Amy bisa. Di situ Amy mulai menaruh curiga kalau Jenny ini adalah Kang Hana, karena ucapannya sama persis waktu Hana menasihati Amy waktu dulu. Ditambah lagi karena Kang Hana udah lama menghilang, dan mungkin saja ia sudah benar-benar berubah selama setahun ini. Dari situlah Kang Hana mulai mendapat teror dari si Amy. Suatu malam ketika Jenny pergi berkunjung ke rumah Sang Jun, si Sang Jun ini mulai tertarik dan mendekati si Jenny dan mulai menciumnya. Lalu ketika Sang Jun ini kelewatan, Jenny pun menepisnya. Bukan karena risih atau nggak mau, tapi Jenny ini keinget sama nasihat dokternya kalau orang bakalan tahu itu hasil operasi plastik bila mereka memegangnya. Akhirnya, si Jenny ini punya ide agar ia tidak dipegang-pegang, yaitu dengan cara melakukan sebuah permainan. Jenny kemudian mengunci Sang Jun di sebuah ruangan rekaman, dan Jenny di ruangan satunya sambil menelponnya. Jenny ini berlagak layaknya seorang operator telepon kikuk-kikuk, dan Sang Jun ini adalah pelanggannya, hingga si Sang Jun ini kelelahan dan ketiduran. Waktu si Sang Jun ini ketiduran, Jenny ini ngeliat dari ruangan sebelah, dan ternyata tak sadar ia menggambar simbol Hakuna Matata di kaca studio. Pada saat Sang Jun terbangun, ia melihat Jenny yang sudah tertidur, dan kemudian ia duduk di dekatnya. Secara tak sengaja, ia melihat simbol Hakuna Matata yang pernah ia lihat di buku catatan Kang Hana. Si Sang Jun pun kemudian terus mencari dokumen si Hana sampai ketemu. Dan benar saja, ada banyak simbol itu di buku catatannya. Mulai hari itu, ia tahu kalau Jenny adalah Kang Hana. Keesokan harinya, ada pesta untuk peluncuran album pertama dari si Jenny. Tiba-tiba saja, si Amy ini datang dan bawa bapaknya Hana, yang pada saat itu bapaknya ini ngefans banget sama si Jenny. Jenny pun kaget karena bapaknya datang ke acaranya. Ngelihat Jenny seperti ketakutan, si Sang Jun ini kemudian bertanya kepada Jenny, "Apakah kamu mengenal laki-laki tersebut?" Jenny ini bilang kalau dirinya kenal, namun hanya sebatas fansnya saja. Lalu bapak ini dibawa pergi sama si Cumin yang udah kesel karena sifatnya si Jenny yang udah keterlaluan. Kemudian si Jenny pergi ke ruang operator untuk menemui Sang Jun dan ngomong kalau laki-laki tadi adalah bapaknya dan dirinya adalah Kang Hana. Tapi sebelum Jenny selesai ngomong, si Sang Jun ini udah motong duluan dan bilang kalau ia sudah tahu semuanya. Dan ia menyuruh Jenny untuk menyembunyikan identitas aslinya karena nggak ada orang yang tahu. Disitulah Jenny sadar kalau Sang Jun udah nganggap kalau dirinya sebagai seorang perempuan. Si Sang Jun menganggap bahwa Hana hanya sebagai alat untuk dia bekerja. Kang Hana juga bilang kalau dia mutusin untuk operasi plastik karena dia suka sama si Sang Jun. Tapi semua sia-sia saja karena nggak dihargai sama si Sang Jun.
Jenny kemudian mengacak-acak ruangan tersebut sampai tangannya mengeluarkan darah. Hal tersebut membuat Sang Jun ini iba dan ngebersihin tangannya menggunakan tisu. Tapi Kang Hana bilang kalau hatinya lebih sakit dan gak akan bisa dibersihkan dengan sebuah tisu. Hari di saat konser perdana Jenny pun tiba, tapi Jenny malah gak mau tampil. Si Sang Jun ini kemudian membujuk Jenny agar ia mau tampil. Jenny ini bilang kalau dirinya salah dan udah ngebohongin banyak orang. Tapi akhirnya si Jenny ini mau tampil setelah diyakinkan sama si Sang Jun. Di atas panggung, si Jenny ini malah canggung dan nangis di hadapan banyak orang. Apalagi bapaknya yang nonton untuk pertama kalinya. Pada saat musik panggung dan lainnya sudah siap, bapaknya ini maju ke depan panggung dan malah joget-joget yang sepertinya mengganggu konser si Jenny. Akhirnya para security datang dan menyeret bapaknya keluar karena dinilai mengganggu. Si Jenny ini kemudian bilang hentikan, dan semua orang pun kaget. Di sini Jenny mulai berbicara jujur kalau dirinya bukan Jenny, melainkan Kang Hana, cewek yang dulu gendut dan jelek. Ia melakukan operasi plastik karena ia dulu selalu diejek dan direndahkan oleh orang-orang. Ia juga bilang kalau dirinya sangat menyesal. Ia kehilangan teman, ayahnya, dan juga jati dirinya. Tapi para penonton ini malah sedih dan terharu mendengar pengakuan si Hana. Si Sang Jun lalu memutarkan video Kang Hana ketika ia masih gendut, yang sedang bernyanyi untuk orang lain. Tak disangka-sangka, sahabatnya Cumin ini nyanyi sambil nangis yang kemudian diikuti oleh para penonton. Para penonton ini bersorak jejana, yang berarti tidak apa-apa. Kemudian Jenny bilang kepada para penonton agar ia bisa bernyanyi untuk sekali lagi di atas panggung sebagai Hana. Ia kemudian turun dan memeluk ayahnya. Kejadian di atas panggung tersebut membuat semua orang yang datang dan menyaksikannya terharu dan berlinang air mata. Lalu film pun berakhir. Nah, seperti itu alur cerita dari film 200 Pounds of Beauty. Film yang bisa mendobrak bioskop Korea pada tahun 2006 itu benar-benar menyajikan drama yang sangat luar biasa. Dan mungkin saja bisa mempengaruhi pemikiran orang-orang yang menontonnya tentang dampak lain dari melakukan sebuah operasi plastik. Mungkin bisa memberikan dampak positif dan mungkin juga bisa memberikan dampak negatif. Oke guys, semoga kalian terhibur. Aku pamit undur diri ya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.